Halo Sobat Pelatihan, masih melanjutkan tentang materi pengenalan manajemen kinerja. Bersama saya, Ainun Fitriati. Hari ini kita akan membahas salah satu topik yang menarik, yaitu pengelolaan kinerja, yang masih menjadi trending topik bagi pimpinan maupun level pegawai. Sobat Pelatihan yang berbahagia, bersama saya ini sudah hadir seorang Widyaiswara Ahli Madya pada Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen Kepemimpinan dan Moderasi Beragama, Ibu Dr. Siti Kusria MPD. Selamat pagi Ibu. Pagi. Gimana Ibu, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Baik. Alhamdulillah ya. Oke, untuk melanjutkan materi ini nanti kita akan berbincang-bincang lebih lanjut bagaimana pengelolaan kinerja terutama bagi P3K. Gimana Ibu mengenai pengelolaan kinerja bagi P3K Ibu? Gimana? Silakan. Bincang tentang pengelolaan kinerja. Dalam pengelolaan kinerja nih Bu Ainun ada 4 tahapan agar organisasinya lebih baik. Yang pertama tentunya di perencanaan. Nah, dalam perencanaan itu ada penetapan dan klarifikasi nanti di sana. Kita akan bahas lagi nanti lebih dalam lagi ya. Di hari ini kita akan bincang lebih lanjut lagi. Selanjutnya ada pelaksanaan, pemantauan dan pembinaan. Terus yang ketiga penilaian, dan yang keempat adalah tindak lanjut hasil evaluasi kinerja. Nah, dalam penilaian kinerja ini kita nanti akan mengetahui nih seperti apa nih saya ke depan nanti, nilainya akan seperti apa, harus kemana, itu ada umpan baliknya ya. Nah, tentunya kita melalui tahap level 4 tadi ya, 4 level tadi, di perencanaannya seperti apa, melalui apa, pelaksanaannya seperti apa yang harus kita dokumentasikan, harus seperti apa kita dalam melaksanakan pekerjaannya. Selanjutnya dinilailah oleh pimpinan ya Bu ya. Nah, sampai di pembinaan. Nah, ini Bu Ainun nih juga biasa jadi narasumber ya di manajemen kinerja nih. Sebetulnya inti dari pengelolaan kinerja itu apa sih Bu? Iya itu. Ya, terima kasih Bu Siti ya. Memang pada prinsipnya pengelolaan kinerja itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya. Yang pertama, bahwa pengelolaan kinerja itu tidak sekedar hanya menilai kinerja, tetapi lebih dari itu, bahwa pengelolaan kinerja itu bisa mengembangkan kinerja pegawai ya. Terus yang kedua, bahwa pengelolaan kinerja itu tidak sekedar merencanakan di awal dan mengevaluasi di akhir, tetapi hal ini bagaimana kita fokus untuk memenuhi ekspektasi dari pimpinan. Dan yang tidak kalah pentingnya bahwa untuk mencapai hal tersebut agar terpenuhi ekspektasi pimpinan, perlu adanya dialog kinerja yang intens antara pegawai dan pimpinan di tempat pegawai itu berada. Nah, dan yang keempat, bahwa kinerja individu yang dibuat oleh setiap pegawai ini menjadi satu kewajiban, itu diharapkan atau haruslah malah selaras dengan kinerja organisasi. Sehingga selama ini yang kita lihat kinerja individu biasanya nilainya udah bagus, tapi kinerja organisasi ya nilainya di bawah ya, di bawah, tidak selaras, tidak sesuai dengan yang menjadi nilai dari setiap pegawai yang ada. Kemudian yang terakhir, bahwa kinerja pegawai itu mencerminkan hasil kerja, bukan sekedar uraian tugas serta perilaku, serta dalam berinteraksinya dalam bekerja dan berinteraksi dengan orang lain di dalam bekerja untuk menghasilkan hasil kerja tersebut. Yaitu Bu Siti. Nah, selanjutnya agar kinerja individu ini selaras dengan kinerja organisasi, bagaimana tips-tips yang digunakan untuk tahapan penyelarasan
dalam mendukung kinerja organisasi tersebut, Bu Siti? Gimana? Oke, iya. Yang pertama untuk kinerja organisasi ini selaras ya antara individu dengan pimpinan, harus ada perencanaan kinerja yang betul-betul dilakukan oleh organisasi. Yang pertama dengan melakukan dialog kinerja. Dialog kinerja itu yang nantinya akan menghasilkan penetapan dan klarifikasi, karena di dialog kinerja itu yang pertama dilakukan oleh pimpinan adalah menyampaikan apa sih perjanjian kinerjanya seorang pimpinan tersebut untuk bisa dieksekusi oleh seluruh atau dibagi habis ya oleh seluruh anggota organisasinya. Maka dialog kinerja itu sangat penting dan itu harus dilakukan. Tidak boleh seorang pegawai mengeksekusi tanpa sepengetahuan pimpinan. Jadi harus tahu apa yang harus aku lakukan. Nah, dari perjanjian kinerja yang mana nih yang harus saya eksekusi. Nah, mana dari tim kerja saya apa saja yang harus kita lakukan bersama. Sehingga ketua tim nih harus membagi habis pula apa yang amanah atau pekerjaan yang harus dieksekusi oleh anggota timnya. Jadi dibagi siapa melakukan apa itu sudah ada dari awal di perencanaan, sehingga tahap penyusunan SKP ini sudah ada nih cascadingnya. Saya melakukan apa, dari mana, harus apa outputnya nanti, itu harus sudah jelas, sehingga ketika ada penetapan SKP nih semuanya sudah ready ya. Ketika di awal tahun nih semuanya sudah siap penetapan SKP dari pimpinan apa yang harus saya eksekusi. Nah, itu perencanaan yang baik, tidak harus dibagi habis semuanya saya lakukan, tidak, tapi betul-betul dibagi habis oleh seluruh anggota organisasinya. Tentu sesuai dengan tugas fungsi dan kemampuan kompetensi masing-masing pegawai, Bu. Nah, selanjutnya nih Ibu Ainun kan biasa nih ngajar tentang manajemen kinerja di pimpinan ya. Nah, sebetulnya untuk melihat gambaran keseluruhan organisasi itu apa sih yang dilakukan oleh kita sebagai pegawai dan anggota organisasi? Iya, agar SKP nih ya Bu Siti ya, SKP pegawai ini selaras dengan SKP organisasi, tentunya tidak lepas dari rencana strategis ya 5 tahunan ya. 5 tahunan, nah itu dimulai dari RPJMN atau RPJMD ya. Nah, RESTA itu turunan dari situ ya, dari rencana pembangunan jangka menengah nasional 5 tahun yang diturunkan dari RESTA, dari kementerian, rencana strategis kementerian yang selama 5 tahun itu, kemudian di breakdown menjadi perjanjian kinerja. Nah, itu selama 1 tahun ya, rencana individu, rencana perjanjian kinerja bagi JPT, jabatan pimpinan tinggi. Nah, itu dalam perjanjian kinerja untuk pimpinan satuan kerja atau organisasi. Nah, dari situ, dari perjanjian kinerja organisasi, maka nanti akan menjadi acuan yang diintervensi oleh SKP, baik itu jabatan administrasi maupun jabatan fungsional. Nah, dari situlah sehingga acuan itu jelas dari organisasi, yaitu Renstra, kemudian ke PK pimpinan yang menjadi tolok ukur atau intervensi dari setiap JKP, SKP dari individu ya, yaitu yang jabatan administrasi dan jabatan fungsional. Itu Bu Siti. Nah, itulah kesimpulannya ya, dari mulai RPJMN, Renstra, PK yang diturunkan menjadi SKP JA maupun JF atau jabatan administrasi dan jabatan fungsional. Nah, inilah cascading atau pohon kinerja dari SKP individu. Nah, untuk itu kita akan setelah melihat dari keseluruhan perencanaan kinerja itu yang menjadi kewajiban bagi setiap pegawai, maka saya ingin bertanya lebih lanjut ke Bu Siti. Apa sih SKP itu, Bu Siti? Mungkin ada penjelasan lebih lanjut. Sudah bahas, berbincang-bincang apa ya, sih mungkin tidak asing SKP, lagi ya, gitu SKP ya. itu udah sering terdengar lah SKP. Tapi kan
kita nggak tahu SKP itu apa sih. Itu mungkin Bu Siti bisa menjelaskan lebih lanjut. Silakan, Bu Siti. Sebetulnya saya yakin sudah sering dengar sobat pelatihan juga ya, sasaran kinerja pegawai itu sebetulnya ekspektasi kinerja yang akan dieksekusi oleh pegawai tersebut sebetulnya dalam setiap tahunnya ya, karena ya dari hasil tadi cascading, dari hasil dialog kinerja yang telah didapat. Nah, saya udah dapat nih, ini loh Bu Siti akan mengerjakan ini dalam 1 tahun ini. Oh, berapa indikator misalnya. Nah, itulah yang akan saya tuangkan dalam SKP saya. Ekspektasi apa sih yang akan saya buat dalam 1 tahun berdasarkan jabatan dan peran dalam organisasi tentunya ya. Saya sebagai Widya Iswara berarti tugas jabatan saya dicartih di situ. Saya harus melakukan itu. Poin-poin apa yang saya lakukan, tapi juga di dalam organisasi saya masuk dalam anggota tim, itu juga ada ekspektasi yang harus saya capai sesuai dengan tugas fungsi saya dalam organisasi tersebut. Karena sekarang sudah agile ya Bu ya, jadi tidak saya Widya Iswara nih harus ngajar saja, harus nyusun nulis saja, tidak. Tapi semua pekerjaan yang dalam organisasi yang ditugaskan kepada anggota tim saya, berarti saya harus lakukan. Nah, itu Bu untuk pembuatan SKP. Nah, selanjutnya nih Bu Ainun, tentang pelaksanaan kinerja atau SKP di organisasi, kan kita sudah 2 tahun berjalan ini ya. Betul. Dengan Permenpan nomor 6 ya. Iya. Nah, tahun 2023 terus tahun 2024 nih sudah ada hasilnya ya. Iya. Menurut Ibu itu kemarin ada permasalahan atau tidak sih dalam penyusunan SKP? Iya. Ya tentunya sih memang ada, karena ini memang hal baru ya Bu Siti, baru 2 tahun dari 2023 sampai 2024 kita nyusun EKIN yang langsung dituangkan di dalam aplikasi. Ya tentunya kita masih meraba-raba lah, setiap pegawai belum terlalu memahami, sehingga secara terus-menerus harus ada sosialisasi. Nah, yang menjadi permasalahan yang terutama banyak yang tidak membuat perencanaan tahunan. Ya, langsung ke triwulan gitu ya, langsung ke penilaian, sehingga ketika mereka langsung ke penilaian, mereka terkendala di penilaiannya. Ya buat SKP di awal. Nah itu memang harus perencanaan awal ya. Betul. Ketika awal tahun kan seharusnya buat tuh dalam 1 tahun perencanaan. Dalam 1 tahun itu akan melaksanakan apa rencana, RH-nya apa. Nah itu kalau di dalam SKP kan kita lihat yang harus disusun RHK yang diintervensi dari pimpinan. Kemudian selain itu kan ada juga perilaku, itu juga menjadi penilaian. Oh iya ya, saya kinerjanya luar biasa. Betul. Tapi perilakunya enggak, berarti itu juga mempengaruhi nilai saya Bu ya. Iya betul sekali, itu perilaku berakhlak ya, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, kemudian harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif. Itu juga harus menjadi perhatian, karena itu juga dinilai selain hasil kerja. 2 hal itu. Nah, yang terakhir ada juga lampiran SKP ya, skema pertanggungjawaban, dukungan sumber daya dan juga konsekuensi itu juga perlu dituangkan, sehingga mereka akan lebih paham lah bagaimana untuk melaksanakan ke depannya. Dan tidak hanya itu, yang sering terjadi kalimatnya itu kata kerja aktivitas, bukan ya? Output. Ya, saya membuat ini, saya melakukan ini gitu ya. Betul. Itu tidak diizinkan ya sebenarnya ya. Harusnya secara kan aturannya. Rencana hasil. Hasil itu kan output, produk. Misalkan laporan, bukan kegiatan. Terselenggara kegiatan itu kan, atau melaksanakan, menyusun, itu kan kata kerja. Kata kerja itu aktivitas. Itu nanti dituangkan ketika kita membuat rencana aksi, itu biasanya pakai kata kerja. Tapi kalau RHK itu pakai output, kalimat yang menunjukkan hasil kerja gitu. Nah itu yang kedua yang sering menjadi permasalahan. Kemudian ketika kita membuat rencana aksi, bukti dukungnya itu yang kadang-kadang tidak sesuai, antara rencana aksi dan bukti dukungnya tidak sesuai, sehingga itu menjadi hal atau kendala di dalam penilaian. Dan
bukti dukung juga harus tertata. Nah, kadang-kadang asal bikin saja kan tidak tertata, sehingga verifikator kebingungan. Ini bukti maksudnya ini dukungnya apa, mana? yang mana gitu ya. Itu belum terkonsep dengan baik dalam membuat bukti dukung. Kemudian mereka juga tidak tahu ketika di awal tidak dikoreksi dulu. Ya, data profil pegawai atasannya siapa. Nah, sehingga ketika sudah berjalan dalam penilaian ada sinkron ASN kan itu juga penting. Betul. Harus dicek dulu profil pegawai dan atasan dari pegawai itu sendiri. Betul. Ya, dan juga tim penilainya. Kemudian ada keberatan itu ya. Keberatan itu ketika kita tidak puas dengan penilaian pimpinan, karena beranggapan bahwa hanya dinilai rencana hasil kerjanya bagus, ternyata perilakunya kurang. Nah, kalau misalkan permasalahan itu terjadi, nah supaya nilai ekspektasi itu bisa sesuai ataupun di atas ekspektasi itu bagaimana Bu Siti supaya penilaian individu ini bisa sesuai dengan harapan pimpinan atau ekspektasi pimpinan? Memang sih dari permasalahan tadi yang Ibu Ainun sampaikan itu ya banyak sekali memang ya. Nah, bagaimana sebagai tim penilai atau pimpinan bisa menilai baik dalam perencanaannya saja susah. Contoh tadi yang Ibu sampaikan tuh tidak membuat rencana dari awal tuh RH-nya nggak jelas. Betul. Langsung di triwulan ke-1 sehingga di penilaian terakhir final tidak bisa memunculkan ya, dan itu sangat bermasalah ternyata ya Bu ya. Jadi betul-betul harus awal sekali itu betul-betul harus dibuat rencana tahunan dulu ya. Sehingga di akhir finalnya itu izinnya muncul. Betul. Karena itu aplikasi yang tidak bisa semau saya dong gitu ya. Nah, jadi harus ikuti aplikasi yang ada di situ. Yang pertama awal tahun, selanjutnya baru per triwulan ya tadi ya. Nah, ada pula kemarin permasalahan yang tadi Ibu sampaikan tuh sampai kita harus ke BKN minta bukakan berkali-kali itu karena tadi tidak melihat profil pegawai. Nah, awalnya nih kita punya pegawai di Badan Litbang pindah ke Pusdiklat atau Pusbangkom sekarang. Nah, ketika sudah lapor, saya sudah selesai semuanya saya isi. Nah, pimpinan tidak bisa melihat ternyata mana tidak ada yang namanya ini ya. Wah, ternyata ketika dicoba lihat passwordnya dibuka, wah ternyata masih pimpinan yang lama itu. Nah, itu akhirnya juga tidak bisa dilihat ya. Nah, kita tentu berusaha untuk sebaik mungkin ya. Maka bagaimana sih kita akan bahas tip biar nilai ekspektasinya tinggi ya. Ya, yang pertama pahami mekanisme penilaian kinerja tentunya. Yang tadi di banyak permasalahan itu hindari semua permasalahan tersebut. Kayak contoh sekali nih, saya sudah lakukan pekerjaan yang begitu banyak 1 tahun full time dari petang sampai petang saya pulang. Nah, dengan kinerja saya full dalam dokumen kinerjanya, wah ternyata dokumennya tadi pembuatan evidennya tidak jelas atau tidak sesuai gitu ya. Ya, pimpinan tidak akan menilai di atas ekspektasi karena wah ini mana buktinya, yang mana ini yang mana itu tidak jelas, sehingga nah itu menyebabkan paling ditulis oh sesuai karena bukti dokumennya sudah ada gitu kan ya, banyak tapi tidak jelas, akhirnya tidak menilai di atas ekspektasi. Nah, terus targetnya juga harus jelas. Kayak yang tadi ketika Ibu menyampaikan melakukan. Nah, itu kan targetnya sebetulnya outputnya apa sih yang dimaksud ini gitu kan ya. Ketika kita tadi kalau melakukan kegiatan ini tapi langsung outputnya dokumen sertifikat misalnya ya. Atau tersedianya boleh ada kata-kata itu dan boleh tidak ya. Yang penting menunjukkan langsung hasil gitu ya. Nah, itu juga untuk bisa ketika kita menyediakan dokumen itu jelas. Nah, itu tip
untuk bisa di atas ekspektasi. Selain itu ada mengoptimalkan penggunaan sistem e-kinerjanya ya. Kayak tadi ketika di awal kita tidak membuat rencana tahunan, akhirnya di akhir kita tidak bisa membuat final. Nah, ketika tidak bisa membuat final, itu juga di unduh terakhir final itu yang muncul hanya triwulan 4 sehingga tidak bisa terekam semuanya tuh mulai dari triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3 dan triwulan 4-nya sehingga tidak muncul semua pekerjaan saya lakukan 1 tahun ini muncul semua dalam e-kinerja gitu ya. Nah, selanjutnya ada lagi nih membangun kolaborasi dan komunikasi. Ini sangat penting yang tadi Ibu sampaikan ya, dialog bahwa kinerja selain itu juga dalam pelaksanaan pekerjaannya kita harus berkolaborasi dengan tim kerjanya. Walaupun saya kerjaannya full penuh, tapi sama teman tidak mau berkomunikasi, tidak bisa bekerja sama, itu juga menyebabkan nilainya begini ya Bu ya oleh pimpinan. Betul. Karena wah ternyata Ibu Ainun pinter tapi dikerjakan sendiri semuanya. Itu namanya tidak berkolaborasi dengan kawannya. Dan itu juga yang menyebabkan nilainya tidak sampai di atas ekspektasi ya Bu ya ternyata ya. Jadi kita tidak pintar untuk sendiri, selesai untuk sendiri, tapi kita melakukan pekerjaan secara bersama-sama. Nah, ada hal yang paling penting nih. Kenapa kok saya kerjaannya banyak sekali tapi nilainya kok sesuai dinilai baik-baik aja? Nah, ternyata ada kompetensi dan inovasi yang harus kita buat. Nah, jadi kita tidak boleh menuntut pimpinan. Kenapa saya kerjanya sudah full time, output saya sudah banyak sekali, nilainya kok hanya B? Nah, itu karena kita belum ada inovasi yang bisa menunjukkan untuk bahwa ini si A bisa dinilai di atas ekspektasi gitu Bu. Nah jadi memang agak sulit ya untuk bisa mencapai nilai di atas ekspektasi karena ya itu banyak sekali hal-hal yang harus kita lakukan ya. Nah dan terakhir nih ada menjaga disiplin dan etika kerja. Itu yang kadang diabaikan oleh pegawai ya. Iya walaupun tidak dipantau setiap hari, ternyata pimpinan juga saya yakin tahu siapa yang melakukan dan bagaimana cara melakukan pekerjaan dalam kesehariannya. Itu ya Bu ya. Nah ternyata luar biasa sekali ya kinerja ini untuk organisasi lebih baik tentunya ya. Dan kita berlomba-lomba sih untuk bisa paling tidak sesuai lah ya Bu ya. Sesuai untuk bisa melakukan pekerjaan yang diembannya. Nah Ibu Ainun sendiri ini bagaimana kinerja individu kemarin Bu dalam organisasi kira-kira memberikan manfaat apa tidak sih setiap kinerja individu ini? Ya pastinya itu sangat bermanfaat bagi individu maupun organisasi ya tentunya yang itu bisa kita rasakan. Kita tunjangan kinerja kan juga dari situ. Kita berkinerja apa enggaknya dari situ. Selain mungkin disiplin tadi, disiplin untuk absen juga kan? Jadi tidak hanya tufrin ya? Iya, tufrin, tunjangan fingerprint. Tetapi itu benar-benar tunjangan kinerja yang bisa dilihat kita lakukan dari hasil kerja kita, hasil kinerja, bukan kerja ya. Karena kalau kerja itu kan aktivitas, kalau kinerja itu kan hasil ya, sehingga bisa dirasakan manfaatnya, dampaknya itu seperti apa ya. Itu hanya sebagai instrumen, toolsnya saja, alat, tetapi yang keseharian tentunya pegawai yang bersangkutan kan banyak teman-temannya, itu penilaiannya tidak hanya dari unsur pimpinan, juga perlu pertimbangan dari teman-teman yang lain atau pegawai yang lain ya, evaluasi 360 derajat ya, itu seperti jadi saya itu. Bisa menilai Ibu Ainun seperti apa gitu di kinerja terrekord itu ya. Bisa. Nah itu dia, sehingga manfaatnya ini banyak ya, salah satunya mungkin di perbaikan kinerja, bisa menjadi instrumen untuk perbaikan kinerja ke depannya. Kemudian untuk ya keputusan administrasi, ya, misalnya manajemen talenta, dia perlu nggak dikembangkan kompetensinya di mana. Nah makanya ada pembinaan kinerja itu untuk pengembangan kompetensi ya. Dan di sini ada gap kompetensi yang tidak sesuai target. Nah itulah yang perlu dikembangkan untuk
kompetensi bagi pegawai yang bersangkutan. Nah, ketika nilainya baik tentunya akan diberikan penghargaan. Nah, itu manfaatnya juga. Tapi kalau nilainya tidak sesuai dengan target, ya pastinya ada punishment. Nah, reward dan punishment itu juga penting di dalam kinerja, ya, di dalam hasil kinerja dari pegawai gitu. Nah, kalau misalkan dia dari tahun ke tahun itu nilainya bagus, tentunya ada promosi. Nah, ini terutama bagi P3K ini. Nah, ini juga menjadi pertimbangan apakah mau dilanjutkan atau tidak, diperpanjang atau tidak kontraknya. Nah, sehingga ketika dia sudah 5 tahun, ketika kinerjanya berturut-turut ya bagus, maka bisa jadi kalau memang masih formasi itu masih dibutuhkan organisasi, nah itu bisa diperpanjang sesuai dengan kebutuhan organisasi berdasarkan ANJAP dan ABK tentunya. Memang kalau formasinya masih dibutuhkan, itu yang menjadi perhatian bagi P3K untuk kinerjanya itu benar-benar harus sesuai dengan target dan realisasinya. Nah, kalau nilainya tidak sesuai target, nah itu bisa diberhentikan. Kalau ke promosi kan bisa diperpanjang kan. Nah, ini kan kalau kita tahu bahwa P3K itu untuk JF, nah ini JF juga kan terkait P3 JF sekarang ya, JF jabatan semuanya fungsional ya. Tapi ya. bisa JPT juga nantinya promosi seperti yang dari Menpan RB itu ada Pak Alex Denny yang sekarang udah mengundurkan diri. Dia bukan Itu kan, PNS tapi bisa jadi pejabat ya. Iya, itu JPT Pratama itu, deputi kalau nggak salah. Kemudian yang terakhir yang tadi sudah saya sebutkan, kalau misalkan dia kompeten di bidang tertentu, maka kompetensinya itu nanti akan dikembangkan. Nah, ini yang beberapa manfaat dari penilaian kinerja, Bu Siti. Nah, yang terakhir ini, kalau misalkan hasilnya di atas ekspektasi atau sesuai atau di bawah ekspektasi, ini untuk tindak lanjut penilaian kinerja itu seperti apa, Bu Siti? Ya mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut terkait bagaimana untuk tindak lanjut setelah adanya penilaian ini bagi P3K itu. Ya, jadi tadi kesimpulannya itu kalau manfaatnya banyak sekali ya. Betul. Tadi ya, untuk pengembangan, promosi, untuk reward, promosi, iya. Ya. Tapi juga ada yang berat juga ya. Iya, jika nilainya di bawah ekspektasi, maka mengancam sekali. Betul, ya, bisa diberhentikan. Iya. Ya, karena hanya 1 kali saja dalam periode 5 tahun itu nilainya di bawah ekspektasi, maka menjadi alasan untuk bisa putus kontrak gitu ya, Bu ya. Iya, betul. Nah, ini tindak lanjutnya sebetulnya Ibu, kalau kita melihat penilaian pemantauan ya per triwulan itu sebetulnya sudah bisa dilihat ya, Bu ya, ketika oh ya si ini pegawai P3K ini di triwulan 1, 2 sudah tampak tidak kelihatan gitu ya. Sebetulnya itu sudah bisa dikasih umpan balik ya. Kenapa misalnya dipanggil ya, ini Ibu Siti sudah setengah tahun kok belum ada hasilnya, evidennya tidak ada di triwulan 2 gitu ya. Maka itu juga sebagai tindak lanjut pimpinan itu harus ngasih pembinaan di pertengahan itu ya. Sehingga tidak tampak penetapan klarifikasi yang harusnya di triwulan 2 misalnya sudah harus dilakukan, tapi tidak ada eviden apa-apa. Jadi itu sudah diperingatkan tindak lanjut pemantauan itu ya. Pemantauan. Iya. Nah, di tindak lanjut ketika penilaian akhir tentu ya kalau orientasi P3K ini harus memahami ya, para peserta itu harus kita harus betul-betul harus sesuai ya nanti ya, sesuai nilainya, tidak ya, boleh minimal di bawah, sesuai lah, minimal sesuai. Tidak boleh di bawah ekspektasi. Kalau pengen masih jadi P3K gitu ya, masih dipingin diperpanjang kontraknya, karena ini sangat bahaya ya. Ini harus sesuai minimal ya. Nah, selanjutnya itu pembinaan memang harus ada ya, walaupun nih P3K ini dianggap sudah expert ya, Bu ya. Kenapa tidak punya kewajiban seperti PNS ya? Karena
P3K dianggap sudah ahli semuanya. Iya. Makanya ketika masuk ini sudah, oh ya si A ini langsung ke jabatan fungsional apa, Iya. jabatan fungsional apa, karena keahliannya memang di situ gitu ya. Iya. Namun juga perlu dikasih pembinaan Betul. ketika di pemantauan tersebut tidak sesuai ekspektasi. Coaching mentoring ya. Ya, atau mungkin ketika akhir tahun nih, Iya. oh tidak, kenapa sih tidak melebihi target ini? Nah, Iya. itu juga perlu dikasih tindak lanjut di pembinaan. Iya. Ya, dan bagaimana bisa mengoptimalkan gitu ya. Nah, selain itu juga tentu tadi sudah disampaikan Ibu ya, ketika rewardnya apa sih? Nah, reward itu tidak harus berwujud material ya. Ya, reward juga banyak tentunya ya. Setiap pimpinan memiliki cara yang berbeda-beda ya, dengan cara yang paling sederhana kesehariannya diterima dalam organisasi ya. Pagi-pagi sudah disenyumin, itu juga reward loh Bu tentunya Iya, ya. iya, iya. Nah, jadi tidak harus oh saya naik jabatan nih reward, Iya, oh bukan tidak itu. harus Karena materi memang ya. iya, karena memang di P3K ini tidak ada naik jabatan ya, Iya. tapi tentu perpanjangan itulah reward paling utama yang tadi Ibu sampaikan Iya. ya. Nah, jadi kesimpulannya tindak lanjut umpan balik ini ya di penilaian itu ya Bu ya. Iya. Ya, khusus untuk P3K beda dengan jabatan lainnya tentunya. Rewardnya adalah perpanjangan kontrak dan penambahan kinerja yang lebih iya. sesuai dengan masing-masing jabatannya ya. Oh saya ahli di sini nih, saya senang melakukan pekerjaan ini, pimpinan akan tahu. Oh ketika melakukan pekerjaan ini si B ini wah kayaknya enjoy dan menikmati sekali. Nah itu akan ditambahkan pekerjaan-pekerjaan tersebut. Yang di bawah ekspektasi ya kita tidak menjadi impian ya yang seperti itu ya. Pastinya. Kecuali kalau yang sudah bosan jadi pegawai ya Bu ya. Ya tentunya ya sudah tahulah bagaimana Iya, caranya untuk kita konsekuensinya ya. ya harus berusaha sesuai ekspektasi minimal ya. Betul, iya. Iya, mari kita berusaha untuk bisa sesuai dengan Iya. ekspektasi. Semangat ya para P3K ini untuk mendapatkan reward yang terbaik dengan melakukan kinerja kita sehingga penilaiannya bisa dapat minimal sesuai lah atau Iya. di atas ekspektasi. Nah itu yang menjadi pertimbangan atau yang menjadi perhatian bagi P3K itu yang perlu diperhatikan ya. Ya baik Bu Siti, terima kasih banyak untuk bincang-bincang kali ini Sobat Pelatihan. Demikian bincang-bincang kali ini tentang pengenalan manajemen kinerja. Dan memang luar biasa ya diskusi yang sangat menarik untuk hari ini. Kepada Sobat Pelatihan jangan lupa untuk follow podcast ini. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Kita ketemu lagi untuk materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.